Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Somia Lestari. In this video, I will explain about dynamic of local in Indonesia. Nah, jadi dynamic of local Indonesia ini nunjukin kalau setiap bahasa itu memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Nah, di Indonesia itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai language franca atau bahasa pemersatu yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat dari berbagai suku, budaya, dan daerah. Nah, keberadaan bahasa Indonesia itu sangat penting karena Indonesia itu memiliki banyak pulau, bahasa daerah, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa nasional sejak masa perjuangan kemerdekaan dan terus digunakan sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa gitu. Nah, bahasa ini juga digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan administrasi, serta juga berbagai media komunikasi, sehingga seluruh masyarakat itu memiliki akses terhadap bahasa yang sama itu. Nah, meskipun itu, penerapan bahasa Indonesia itu yang menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah gitu. Nah, di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil gitu, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa daerah ketimbang atau dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, hal ini tuh nunjukin kalau keberagaman bahasa di Indonesia itu perlu dijaga tanpa mengurangi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga mempunyai peran sebagai bahasa asing di Indonesia. Nah, meskipun bukan bahasa sehari-hari, bahasa Inggris itu mempunyai pengaruh yang besar gitu dalam bidang pendidikan, bisnis, teknologi, komunikasi internasional. Penggunaan bahasa Inggris itu menjadi lebih penting gitu karena dapat meningkatkan daya saing gitu di tingkat global yang membuka peluang untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh beasiswa gitu dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu tuh pembelajaran bahasa Inggris itu perlu didukung oleh kurikulum yang baik, kemudian pelatihan guru dan lembaga pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun pembelajaran bahasa Inggris juga menghadapi berbagai tantangan sebagai perbedaan kualitas pendidikan di setiap daerah gitu. Nah, keterbatasan jumlah guru yang bahasa Inggrisnya itu yang guru bahasa Inggris yang berkualitas, juga kurangnya fasilitas belajar terutama di daerah-daerah yang masih berkembang. Selain itu masih terdapat kesenjangan kemampuan bahasa Inggris antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga diperlukan pemerataan kualitas pendidikan agar semua siswa itu memiliki kesempatan belajar yang sama. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran itu adalah bilingual classroom practice, yaitu penggunaan dua bahasa dalam proses belajar mengajar. Nah, seperti bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, pendekatan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir gitu, menumbuhkan kesadaran terhadap keberagaman budaya, juga meningkatkan kemampuan bahasa siswa itu. Nah, dalam penerapannya itu terdapat beberapa model, yaitu transitional bilingual education yang menggunakan bahasa pertama itu secara bertahap beralih ke bahasa Indonesia. Maintains bilingual education, ya itu mempertahankan penggunaan bahasa selama proses pembelajaran. Dan juga ada dual language program yang menggunakan bahasa Inggris itu dan bahasa Inggris secara bersamaan untuk mengembangkan kemampuan bilingual. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.